bersukacita. Iya, boleh kasih senyum yang terbaik di kiri kanan jemaat Tuhan. Iya. Sukacita yang luar biasa, amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang agung. Biarlah pagi hari ini hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Bapa, ini setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersukacita sama-sama saya katakan, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi kehidupan. Akan ku pikul salibku, teguhlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau
Kakiku berlomba bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Jemaat Gilgal katakan, Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku berlomba bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Oke, orang-orang yang antusias, orang yang selalu bersyukur, beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, silakan duduk kembali. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah ibadah kami. Kami menyambut Bapak Ibu dengan ucapan syukur. Bapak Ibu bukan orang lain ya tengah-tengah kami, tapi kita bersaudara dalam Tuhan. Kalau nggak ada pengembalaan tetap bisa bergabung bersama dengan kami untuk minggu yang akan datang ya. Oke, untuk ibadah raya minggu depan tetap berjalan seperti luar biasa, yaitu 2 kali jam 9 dan jam 11. Itu disertai juga ibadah anak jam yang sama, jam 9 dan jam 11. Buat Bapak Ibu Saudara yang nggak sempat hadir ya, ada sakit di rumah mungkin, bisa saksikan di online. Itu jam 5 sore ya, itu akan dimulai di YouTube. Kemudian untuk Grow 102 yaitu dengan materi yang luar biasa, yaitu penumpangan tangan buat anak-anak yang sudah belajar ya. Mari kita teruskan untuk pembelajaran yang ada tentang penumpangan tangan ya. Hari Selasa jam 7 malam di lantai 2, jangan lupa. Kemudian GNG jam 6.30 hari Rabu, dan Pro-M juga hari Rabu yaitu jam 7 malam di tempat ini. Oke. Kemudian ada kabar luar biasa, yaitu hari Kamis adalah hari kenaikan. Kita semua akan adakan di luar gereja ya. Tepuk tangan dong. Ya serius ya. Jadi semangat outreach yang ada itu tanggal 18 di Mercy Lomban. Jangan lupa di Mercy Lomban. Saya harap kita semua terlibat, bukan cuman yang sudah masuk di Komsel aja, tapi jemaat Tuhan yang ada hadir tengah-tengah kami dan mau ikut bisa aja ya, ikut. Ini ada syarat-syaratnya seperti ini. Syaratnya adalah, yang pertama adalah kalau yang anggota Komsel itu boleh di FCL ya, di daftarnya. Kemudian kalau yang enggak di FCL, yang cuman jemaat biasa, itu bisa hadir nanti masuk pintunya itu 15.000 per orang. Jadi kalau bawa anak yang di bawah 5 tahun itu gratis ya, gratis. Kemudian makanan dan kendaraan diatur oleh FCL masing-masing. Kalau jemaat sendiri yang datang juga kendaraannya sendiri ya. Kemudian setiap family cell dihimbau untuk memakai dress code yang sama ya. Jangan lupa untuk setiap komsel yang ada pakailah dress code yang sama. Kalau biru gitu ya. Jangan harus mereknya sama, enggak, cuman warnanya sama gitu. Jadi kalau putih, kalau merah, usahakan seperti itu ya supaya enak. Mana komsel ini, mana komsel ini ketahuan ya. Oke. Kemudian akan ada acara lomba. Diharapkan semua FCL bisa bersiap-siap karena akan dilombakan. Ada menyanyi ya, di situ ada menyanyi, yel-yel, mau puisi silakan ya, kita beri yang terbaik. Amin. Kita berlomba ya. Kemudian
Kemudian ada untuk fasilitas kolam renang yang biasa digunakan Bapak Ibu yang untuk membawa anak-anak itu dalam pengawasan orang tua, tapi tempatnya udah disediakan oleh panitia supaya lebih enak ya. Jadi usahakan orang tua tetap memantau anak-anak yang mau berenang nanti. Itu aja. Oke, kemudian jangan lupa hari Jumat ada doa di tempat ini yaitu jam 6 sore. Saya himbau semua jemaat Tuhan boleh terlibat, jangan cuma pelayan-pelayan Tuhan aja. Ya, minggu lalu baru-baru nggak tahu rame ya. Saya himbau semua terlibat supaya kita berdoa buat Indonesia, kota kita dan gereja kita lebih maju lagi. Amin. Kemudian untuk persembahan dan perpuluhan bisa masuk di kotak yang sudah tersedia di muka. Ya, ada amplop-amplop di kursi mungkin Bapak Ibu boleh masukkan dan boleh kembalikan ke kotak yang sudah tersedia. Untuk pencarian dana sebentar ada di bagian bawah ya, di bawah nanti pulang jangan buru-buru pulang ya. Itu pencarian dana ada yang dari Summer Camp, GNG dan HUT gereja saudaraku ya. Jadi lihatlah nanti ada mau belanja apa silakan. Itu aja pengumuman. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari siapkan hatimu.
hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu.
Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Bapak. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Bawa kami lebih dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku amat sembahkan bagi-Mu. Jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku di hadirat-Mu. Ini hati kami Tuhan. Hatiku bersembahkan bagi-Mu. Jiwaku tenang dalam hadirat-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Dengan iman kami katakan Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Bahwa hidup saudara mau menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu.
kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yarada bayara lama senda yara lamo. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Indah mata karadamu. Biar hatimu terangkat kepada Tuhan. Biar hatimu terangkat kepada Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami sanjung. Hanya Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, mari Engkau bekerja. Mari Roh Kudus Engkau berkarya dalam pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi Roh Kudus yang memberi hikmat, memberi kekuatan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman Allah diberi pengertian. Dibukakan hati kami untuk memahami, mengerti, bahkan menjadi pelaku firman Allah. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap. Roh-roh jahat yang akan mencuri benih firman Allah. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama. Saat ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Iya. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah mampu bertahan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang minggu kemarin itu justru menjadi kebutuhan bagi jemaat. Karena ada banyak orang tidak mampu bertahan di akhir zaman. Karena kedurhakaan semakin bertambah-tambah, kesusahan juga semakin hebat. Masih pertanyaan yang sama seperti Pastor Stephen. Adakah Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Boleh angkat tangan? Semua ada masalah. Kalau Bapak Ibu tidak punya masalah, doanya gampang. Tuhan so boleh pulang. Kalau so pulang kan tidak ada masalah Bapak Ibu. Amin, betul? Jadi kalau Bapak Ibu masih hidup, masih memijakkan kakimu di bumi, itu pasti akan ada masalah. Entah itu besar, entah itu kecil. Tapi yang jelas di akhir zaman, pencobaan akan semakin hebat. Kesukaran semakin hebat. Ada satu artikel yang saya baca dan artikel ini menjadi tema khotbah saya. Ada dialog antara pendeta dengan seorang ibu. Ibu ini dalam dialognya berkata, Pak Pendeta, kita punya masalah besar. Lebih besar dari segala sesuatu Pak Pendeta. Bagaikan Goliat dengan Daud Pak Pendeta. Masalah bertubi-tubi. Tiba-tiba pendeta itu senyum. Begitu pendeta itu senyum, ibu ini marah. Kenapa Pak Pendeta malah senyum? Saya menceritakan saya punya masalah. Bagaikan di hadapan saya dihadang oleh Goliat yang besar. Masa Pak Pendeta senyum? Iya Bu, kenapa saya senyum? Bukankah di dalam kisah itu Daud menang? Katakan, oh iyo Kang. Seringkali kita justru membesar-besarkan masalah. Oh kita punya masalah begini-begini. Bagaikan tembok Yeriko. Bukankah tembok Yeriko runtuh? Halo? Tapi kitanya yang besar-besarkan masalah. Kita seringkali membesar-besarkan seperti Goliat, seperti tembok Yeriko. Mustahil, mustahajab. Tidak mungkin saya menang. Alkitab berkata, apa yang engkau perkatakan jadi sesuai dengan apa yang engkau perkatakan. Kalau kita mengatakan tidak menang, ya tidak menang. Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari kisah Daud dan Goliat ini. Oh ini kisah ini populer, bukan cuma kalangan Kristen. Dari kalangan agama yang lain pun percaya tentang
Goliat dan Daud ini. Bagaimana masalah bagaikan Goliat yang hebat, yang besar. Dan kita seolah-olah kecil, tidak bisa dapat apa-apa. Seolah-olah Daud tidak bisa bikin apa-apa. Padahal dalam cerita itu Daud yang menang. Amin, saudaraku. Nah, mari kita sama-sama belajar dari peristiwa Daud dan Goliat ini. Tema saya adalah mengenang hadapi masalah. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat 50. Nanti Bapak Ibu sampai di rumah, Bapak Ibu baca dari 1 Samuel 17, 1 Samuel 16, dan 1 Samuel 17. Nanti Bapak Ibu akan dapat cerita selengkapnya dalam kebenaran firman Allah. Tapi saya tidak baca semua, mari kita baca mulai ayat 40, 1 Samuel 17. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud di depannya, dan orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin, ia mengutuki Daud. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Dengan umban dan batu, ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tanpa pedang di tangan. Saudara, Goliat tingginya 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta 45 cm. Saya ukur, kalau 6 hasta tambah 1 jengkal, kurang lebih 3 meter kurang 5 cm. Tingginya, saudara. 3 meter. Dan saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, secara akal manusia, tidak mungkin Daud bisa menang. Secara akal manusia, secara pandangan manusia, tidak mungkin Daud bisa menang. Goliat itu gambaran masalah, problem yang kita hadapi kadangkala. Seperti Goliat yang besar. Nah, masalah problem tantangan hidup adalah gambaran Goliat yang kita hadapi.
Dan seringkali masalah atau Goliat memberi ancaman, tekanan. Saudara tahu 40 hari lamanya orang Filistin itu berteriak-teriak. Goliat berkata, mana Tuhan Allah Israel? Mana barisan tentara Israel? Mana Allahmu? Dan segala macam ejekan. Tekanan-tekanan. Seorang raja pilihan, raja yang hebat Saul pun ketakutan. Bersama 3 kakaknya Daud, Eliab, Syama, Abinadab, ketakutan. Mereka sembunyi terhadap tekanan, terhadap olokan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudaraku kadangkala pun menghadapi masalah yang begitu besar. Bagaikan Goliat. Lalu itu menekan hidup kita. Membuat kita stres, membuat kita cemas, dan membuat hidup kita ketakutan. Kalau saudara baca 1 Samuel pasal 17, bangsa Israel mengalami ketakutan luar biasa. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai ayat 11, ya. Dan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Saho yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Saho Aseka dan Efres Damin. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya terhadap orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel di bukit sebelah sana. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat yang tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, dengan ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah. Saudaraku yang kekasih, dan dia mengolok-olok. Saya baca lewat, saya lompati saja. Di ayat yang ke-8, ia berseru, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel katanya, kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perang? Bukankah aku seorang Filistin? Dan kamu adalah hamba Saul, pilihlah bagimu seorang, biarlah ia turun mendapat aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku akan menantang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan apa saudara? Bukankah kadangkala masalah seperti Goliat yang mengintimidasi saudara, menekan saudara, dan itu membuat hatimu cemas dan membuat hati kita takut. Perhatikan di ayat yang ke-43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi para Allah orang Filistin, ia mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara, intimidasi terjadi. Tekanan-tekanan terjadi dan seluruh umat Israel, termasuk rajanya yang hebat pun sembunyi ketakutan. Mereka merasa cemas. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berapa banyak orang Kristen pun menghadapi yang sama. Seringkali ada tekanan, masalah, problem bagaikan Goliat. Kalau kita baca artikel tadi, bahwa kami mengalami tekanan bagaikan Goliat yang ada di hadapan saya. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa dalam pertempuran Daudlah yang menang. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Jangan justru yang dibesar-besarkan adalah Goliatnya. Kalau saudara membesar-besarkan masalah atau Goliatnya, saudara akan lebih tertekan. Saudara akan lebih stres. Bahkan saudara tidak akan mampu untuk bertahan. Percayalah saudaraku. Kalau yang dibesar-besarkan Goliatnya. Nah kita akan belajar dari seorang yang namanya Daud. Kenapa Daud bisa mampu mengalahkan Goliat? Masalah itu. Yang pertama, Daud berkata tidak tawar hati. Untuk kita bisa mengalahkan problem masalah yang kita hadapi, yang pertama,
tidak tawar hati. Saudara, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32. 32 dan 33, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara dengar baik-baik. Daud berkata kepada Raja Saul, jangan ada seorang yang tawar hati dari bangsa ini. Hambamu akan menghadapi. Malah dilecehkan. Berapa banyak saudara? Mungkin saudara lagi berapi-api. Biar Jo, yang penting aku mau maju berperang. Tiba-tiba pastor bilang, mana mungkin. Ini yang ngomong Saul, senior, raja. Kira-kira saudara lagi punya masalah besar, tapi saudara berkata, dalam nama Yesus, bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Tiba-tiba supervisi Rudi berkata, nggak mungkin. Atau Pak Edi Wanjoyo berkata, Bu Lenda, nggak bisa, mana mungkin. Kira-kira saudara tawar hati atau tidak? Kalau pemimpin sudah berkata seperti itu, melemahkan saudara. Halo? Saudara akan bilang begini, udah jauh, pastor bilang begitu, Pak Edi bilang begitu, Pak Rudi bilang begitu, sudah jodang. Dan menjadi terus, maka tawar hati akan mengelindas saudara. Maka tawar hati akan membunuh saudara. Maka tawar hati yang membuat saudara tidak bisa maju. Alkitab dengan jelas berkata Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel, dalam Amsal 24 ayat 10. Tawar hati adalah sikap hati. Apa sih tawar hati? Tawar hati adalah sikap hati yang mulai hilang pengharapan. Itu tawar hati. Putus asa, patah semangat. Maka poin yang kemarin mampu bertahan adalah tetap semangat. Lawan dari tetap semangat yaitu tawar hati. Saudara tidak akan mampu menang terhadap persoalan masalah kalau kita tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya katakan orang tawar hati itu kalah sebelum berperang. Belum berperang, marso kalah. Belum berperang, tapi pikiran, hati kita sudah mengatakan, oh sudah enggak mungkin. Apalagi pastor bilang enggak mungkin. Apalagi Pak Edi juga bilang enggak mungkin. Sudah jodang. Saudara dengar baik-baik. Tawar hati adalah biang kerok kekalahan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita buang setiap tawar hati. Karena Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat. Tapi patah orang yang semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi mari saudaraku, coba tengok kanan kiri, jangan tawar hati. Jangan tawar hati, karena tawar hati itu sumber kekalahan bagi saudara. Saudara tidak akan bisa menang terhadap persoalan dan masalah. Tapi engkau akan kalah. Saudara, waktu Yosua memimpin bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan. Ada satu peringatan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Kenapa saudaraku Tuhan memberi peringatan kepada Yosua? Karena di tanah Kanaan memang negeri perjanjian. Tapi di tanah Kanaan ada 7 bangsa yang harus dikalahkan oleh Yosua. Memang tanah perjanjian, tanah yang indah penuh dengan susu madu, benar. Tapi di situ ada 7 bangsa yang harus dikalahkan oleh Yosua. Makanya dalam Yosua pasal 1, Tuhan mengingatkan kepada Yosua, jangan tawar hati.
Karena ada 7 bangsa yang besar yang harus dikalahkan. Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan apa? Tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau. Ya, memang sih kedengarannya enak. Negeri perjanjian, tanah Kanaan, terdapat susu dan madu. Dan Yosua bersama seluruh bangsa Israel harus merebut Kanaan itu. Karena di Kanaan ada 7 bangsa yang besar. Yang digambarkan tinggi besar kayak raksasa. Torang bagaikan belalang katanya seperti itu. Saudara, maka Tuhan berbicara kepada Yosua. Jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan menyertai engkau. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Selama saudara tawar hati, jangan mimpi menang. Hele mimpi aja ndak, apalagi menang. Jadi mari saudara, buang tawar hati. Begitu ada masalah, problem, tantangan. Walaupun ada yang melecehkan saudara, mana mungkin kau bisa menghadapi persoalanmu terlalu berat, masalahmu terlalu berat. Mungkin sahabatmu, temanmu mengatakan seperti itu. Lalu kita lebih tawar hati. Buang itu tawar hati. Saudara tidak akan mampu mengalahkan itu. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama, buang tawar hati. Tidak tawar hati. Katakan tidak tawar hati. Yang kedua yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Tadi dalam Yosua 1, jangan tawar hati sebab Tuhan menyertai kamu. Saudaraku yang kekasih, orang biar hebat bagaimanapun, pinter, hebat, jago berperang, ya, punya hikmat, tapi kalau Tuhan tidak menyertai, kira-kira bagaimana? Bisa menang? Tidak akan. Betapa penting mempercayai dengan yakin penyertaan Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kamu. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memegal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, penting sekali Raja Daud begitu pedenya bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara, ini penting. Daud sampai berkata, seperti Tuhan menyertai saya, Tuhan ada dalam hidup saya. Waktu singa, waktu beruang akan memakan dombanya, dia akan mengalahkan. Demikian juga aku akan mengalahkan orang Filistin. Orang Filistin mendatanginya dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tapi aku datang dalam nama Tuhan. Saudara, ini penting penyertaan Tuhan. Yakin banget Daud disertai Tuhan. Saya mau nanya, apakah engkau yakin disertai oleh Tuhan? Ada banyak orang, kalau lagi nggak ada masalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tapi begitu ada masalah, kaget Tuhan tidur. Kaget Tuhan lagi pas siar di Amerika. Kaget Tuhan tidak ada. Saudara, berapa banyak? Kalau lagi nggak ada masalah, yakin banget. Yakin banget.
Tapi begitu ada masalah. Ini Daud sedang dalam keadaan masalah. Ada tantangan, ada masalah di depan. Bukan lagi nyaman-nyaman, bukan. Daud mengatakan ini karena lagi ada masalah. Justru Goliat sedang menantang. Tapi dia berkata, aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Raja Daud memberi pernyataan di dalam Mazmur 37. Ayat yang ke-25. Daud memberi pernyataan, kesaksian, hidup bahwa orang benar disertai Tuhan atau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah, katakan tidak pernah. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya disertai terus. Ya, tidak pernah orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Pegang baik-baik. Bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan. Artinya Tuhan menyertai saudara. Amin Bapak Ibu. Ini pernyataan dari Daud. Jangan merasa bahwa hidupmu ditinggalkan Tuhan. Selama engkau hidup benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Amin. Apapun persoalan, tantangan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan di pihak kita, apa artinya Tuhan di pihak kita? Artinya Tuhan yakin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada dor katanya. Anak sekolah minggu kan? Tapi persoalannya apakah yakin Allah di pihak saudara? Halo, mari kita baca Roma pasal yang ke-8. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Ayat 37 bahasa sama-sama, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Menang. Tantangan, masalah boleh. Cuma persoalannya, apakah Bapak Ibu yakin Allah di pihak kita? Ayat itu tadi berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kata jika, artinya Allah bisa berpihak, Allah bisa tidak berpihak. Tadi dikatakan, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Berarti kalau kita mau Tuhan tidak meninggalkan kita, kalau kita mau Tuhan beserta kita, jadilah orang benar. Sebab orang benar tidak pernah ditinggalkan. Berarti waktu kita hidup benar, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan akan terus menyertai Bapak Ibu saudara. Dan ini penting sekali Bapak Ibu. Apapun persoalan dan tantangan, kalau Tuhan menyertai, maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu contoh adalah Yusuf. Yusuf kurang apa penderitaannya? Persoalannya datang dari keluarganya sendiri. Kakak-kakaknya cemburu, dibuang ke dalam sumur. Dari sumur diangkat jadi budak. Habis dari budak masuk penjara. Tapi Alkitab dengan jelas Kejadian pasal 39. Tuhan menyertai Yusuf. Apapun masalahmu besar kecil, kalau Tuhan menyertai, maka Tuhan akan campur tangan dalam hidup saudara. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai saudara, sampai orang di luar Tuhan pun mengatakan bahwa benar Tuhan menyertai Yusuf.
Saudara, penyertaan Tuhan itu paling penting dalam hidup kita. Dalam setiap persoalan masalah, kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut dan gentar. Yang terakhir, yang ketiga, hidup dalam pengurapan. Mari tim PW boleh naik. Hidup dalam pengurapan. Saudara boleh cerna baik-baik. Bayangin yang dihadapi Daud. Daud melihat Saul dan saudara-saudaranya dan seluruh orang Israel ketakutan. Tapi dia begitu hebat. Rohnya begitu menyala-nyala, mendengar ejekan, mendengar olokan dari Goliat. Rohnya mendidih. Siapakah orang yang tak bersunat itu, yang berani melawan barisan orang Israel? Saudara, kalau kita pikir akal sehat, ada apa di dalam diri Daud? Sehingga Daud begitu hebat, sehingga Daud begitu berani. Kuncinya di pasal 16, karena dia diurapi oleh Tuhan. Maka dia memberi pernyataan di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Selama saudara hidup dalam pengurapan Roh Kudus, maka Alkitab berkata, dia akan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Tapi sayang 1000 kali sayang Bapak Ibu, Alkitab juga mengatakan, memang roh yang ada di dalam diri kita, itu lebih besar dari roh apapun juga. Roh yang mengurapi Bapak Ibu lebih besar dari apapun juga, termasuk tantangan, masalah, problem. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Allah dalam hidup kita, pengurapan kita, lebih besar dari roh apapun adanya. Cuma ini wanti-wanti Bapak Ibu, ternyata roh yang ditempatkan di dalam diri kita, itu diingininya dengan cemburu. Coba kita baca di dalam roh yang ditempatkan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Yakobus pasal 4 ayat 4-5. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh Kudus atau Roh Allah yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan apa Bapak Ibu? Artinya apa sih? Jadi roh Allah yang ada di dalam diri kita itu diingini Allah dengan cemburu. Makanya diawali, hai orang-orang yang tidak setia. Dengan kata lain, roh Allah yang ditempatkan dalam diri kita bisa diambil. Diingininya dengan cemburu. Kalau kita tahu roh Allah ada di dalam diri kita, tapi kita masih percaya dengan roh-roh yang lain, maka Allah cemburu. Allah cemburu. Kita percaya roh Allah mengurapi kita, tapi kita juga percaya dukun. Kita percaya roh-roh dunia. Kita percaya dengan perkara-perkara dunia. Maka Alkitab berkata roh yang ada di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Contoh yang paling gampang adalah Raja Saul. Roh Allah undur dari Saul. Saudara, penting sekali. Roh Allah undur dari Saul. Kenapa? Karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Karena Saul mulai menginginkan perkara-perkara dunia. Alkitab menulis, roh Allah undur dari Saul. 1 Samuel pasal 16 ayat 14.
Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya roh jahat bukan dari Tuhan, tapi roh jahat yang diizinkan Tuhan untuk mengganggu Saul. Kenapa? Karena Saul tergiur dengan harta benda. Saul tergiur dengan gelimpangnya harta. Maka roh Allah undur daripada Saul. Jangan sampai roh Allah tidak lagi ada dalam diri kita. Itu yang bahaya. Begitu roh Allah undur dari hidup saudara dan saya, maka kita akan seperti Raja Saul. Menghadapi Goliat ketakutan, menghadapi masalah sembunyi, menghadapi masalah lari dari persoalan. Tapi kalau roh Allah bersama dengan kita, maka kita boleh berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kuat. Jadi yang pertama penting sekali Bapak Ibu, harus sungguh-sungguh kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh ingin menang terhadap masalah, jangan tawar hati, itu yang pertama. Jangan tawar hati. Yang kedua, yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam pengurapan Roh Kudus. Maka apapun persoalan, apapun masalah yang kau hadapi, engkau akan keluar menjadi pemenang. Dan engkau berkata dalam Yesus aku menang. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Saya undang kita semua berdiri. Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti Sekali lagi, kehadiran-Mu. arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, apapun masalahmu, apapun problem yang kau hadapi, jangan tawar hati. Yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Hidup di dalam pengurapan Roh Kudus. Maka engkau akan keluar menjadi pemenang dalam masalah. Dalam tantangan, dalam problem. Engkau akan keluar menjadi pemenang. Sehingga engkau boleh bersaksi bersama Tuhan. Aku cakap menanggung segala perkara. Bapak terima kasih hamba-Mu sudah selesai. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang bukan kalah. Melari dari masalah, pengecut dalam tantangan. Tapi kami mau menghadapi setiap persoalan masalah bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan tawar hati. Kami sungguh-sungguh Tuhan mempercayai penyertaan Tuhan. Dan kami hidup dalam pengurapan Roh Kudus yang akan memberikan kami kemenangan. Sehingga kami boleh bersaksi kepada dunia. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga apapun masalah problem yang kami hadapi, kami keluar menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama,
terima kasih buat firman-Mu yang terus memperlengkapi kami. Tidak ada satupun dari kami Tuhan yang tidak punya masalah dan pergumulan. Tapi kami tetap percaya penyertaan Tuhan luar biasa bagi kami. Yang akan membawa kami tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.